Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, yang mana terkandung arahan, cerminan, dan harapan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia di masa yang akan mendatang. Pancasila berisikan nilai-nilai yang seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar sistem etika, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Etika merupakan moral dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan etika-etika sesuai dengan Pancasila. Salah satu contoh tidak diterapkannya Pancasila sebagai sistem etika yaitu korupsi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara. Korupsi adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan karena dia menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Jadi, korupsi itu yang menciptakan kemiskinan, penderitaan, dan penghinaan terhadap Pancasila. Perilaku korupsi yang terjadi inilah yang kemudian telah merusak etika Pancasila. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tercatat telah menangani 1.194.000 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan, yakni sebanyak 775 kasus. Lalu, bagaimana pendapat serta pemahaman masyarakat mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan korupsi? Kami sudah mewawancarai 2 masyarakat dan 1 pakar untuk dimintai pendapatnya. Terpidana kakap kasus korupsi menghirup udara bebas setelah dinyatakan bebas bersyarat. Mereka dibebaskan dari bui karena disebut telah menjalani 2/3 masa pidana penjara dan dikurangi lagi sejumlah remisi. Korupsi itu mengambil hak yang bukan miliknya. Kalau korupsi itu mensengsarakan rakyat dan menghabiskan uang rakyat. Dampaknya jelas dampak ke kita sendiri dari tingkat yang paling rendah kita sebagai masyarakat umum hingga tingkat tinggi khususnya dalam pemerintahan. Ya, tidak ikhlas. Untuk pelaku itu seharusnya harus dihukum mati. Itu di instansi pemerintah, yang kebanyakan di instansi pemerintah. Di mana yang paling sering menjadi keluhan ya pasti pada hal-hal yang berhubungan dengan birokrasi, administrasi itu banyak keluhan yang dari teman, dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Bersedia. Iya susah ini, nggak sanggup, bukan wewenangnya. Sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Anda Elisteti Rusmiati MHum MSI selaku dosen Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Jakarta. Ya, Pancasila sebagai dasar negara berarti dia melandasi seluruh praktik kenegaraan. Jadi Pancasila ini menjadi sumber nilai bagi seluruh penyelenggaraan negara, juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan negara kan berarti berkait dengan kegiatan pemerintahan, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Kalau masyarakatnya sendiri berarti terkait dengan kegiatan masyarakat sehari-hari gitu. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara melandasi semua itu karena ia merupakan landasan, ia berupa ia itu yang dimaksud adalah Pancasila. Pancasila itu sendiri merupakan sumber nilai. Jadi dasar itu, dasar negara tadi itu yang disebut dengan dasar negara tadi itu adalah
melandasi seluruh penyelenggaraan negara, yang berarti Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai. Sumber nilainya itu kalau ditanyakan itu sebagai etika, iya banget gitu. Etika itu kalau dalam pengertian sempitnya itu kan berkaitan dengan tata krama, sopan santun gitu. Tapi kalau dikatakan etika dalam pengertian yang lebih luas, itu berkait dengan tata nilai. Tata nilai ini ada yang menyangkut kehidupan bermasyarakat sehari-hari, ada juga yang menyangkut kegiatan kenegaraan. Jadi Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai dalam penyelenggaraan kenegaraan, juga dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Itu artinya Pancasila sebagai sumber etika. Kenapa Pancasila menjadi sumber etika? Karena Pancasila sebagai dasar negara kita. Apakah korupsi itu merupakan salah satu dampak dari tidak diterapkannya Pancasila sebagai dasar negara? Iya, salah satunya bisa dari situ gitu. Ketika kita menafsirkan Pancasila itu dalam sila pertama, misalnya ada sila ketuhanan. Sila ketuhanan ini bagi bangsa Indonesia, maka semua warga negara Indonesia tidak boleh tidak harus bertuhan atau beragama gitu. Jadi nilai-nilai atau sistem nilai yang terkandung dalam sila pertama, nilai ketuhanan, ketaatan kita kepada sila pertama adalah juga ketaatan kita pada Tuhan, adalah juga ketaatan kita pada agama. Kalau korupsi itu adalah mengambil barang atau sesuatu yang bukan hak kita, itu menyalahi aturan agama atau menyalahi nilai Pancasila. Kalau ditelusuri dari sila pertama ketuhanan. Kalau misalnya kita mau ambil dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya kita bisa telusuri bahwa korupsi itu merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan kantor tempat kita bekerja, merugikan masyarakat. Karena sebetulnya penyelenggaraan negara itu kan untuk masyarakat. Uang yang harusnya sampai untuk pembangunan masyarakat kemudian dikorupsi oleh para pejabat misalnya atau para pegawai kantor misalnya. Itu kan nanti ujungnya berdampak pada hak-hak masyarakat yang tidak tersampaikan dengan baik. Jadi berarti kalau korupsi di situ berarti itu mengganggu hak masyarakat, mengganggu hak orang lain, mengganggu hak yang mengambil hak yang memang bukan miliknya. Berarti bertentangan dengan sila kemanusiaan gitu kan, kita merampas hak orang lain. Tindakan yang tepat bagi koruptor menurut pribadi ya, dari sisi agama Islam, dalam ajaran Islam yang korupsi itu mesti dipotong tangannya. Tapi karena Indonesia itu negara Pancasila bukan negara Islam, maka kita tafsirkan potong tangan itu bukan potong tangan secara harfiah gitu, tetapi motong kekuasaan. Tangan itu identik dengan kekuasaan. Kita mau menghukumi koruptor, maka potonglah kekuasaannya, dalam arti dimutasi saja. Selain dengan undang-undang KPK kan ada undang-undang tindak pemberantasan pemberantasan tindakan korupsi kan ada. Misalnya di bab 2 itu pasal 2 kayaknya. Koruptor itu harus dipidana penjara sekian tahun, kemudian denda minimal 200 juta gitu. Selain dengan yang sesuai dengan hukum tadi, dihukum lagi yang lebih berat, turunkan atau mutasikan, pindahkan pekerjaannya ke tempat yang lebih rendah supaya membuat efek jerak. Yang paling efektif pertama lakukan dari diri sendiri, kemudian lakukan terhadap orang-orang yang sekeliling kita, kemudian nanti seperti spiral, makin lama makin meluas gitu. Jadi tularkan kejujuran, tularkan saling menghargai gitu. Itu dari kita sendiri, kemudian nanti tularkan ke orang-orang terdekat kita di dalam keluarga, kemudian teman-teman kita,
kemudian nanti meluas lagi teman satu organisasi, misalnya teman satu fakultas FKM misalnya, kemudian teman satu kampus dan seterusnya. Kalau ada beberapa orang saja yang melakukan itu, nanti makin lama makin banyak, menular saling itu bisa efektif gitu.